Untuk bisa mengartikan Al-Quran dengan lebih cepat, ada 4 strategi yang perlu dilakukan. Yang pertama, karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, dan bahasa Arab adalah bahasa yang sangat teratur, pernah saya sampaikan. Satu kata berubah menjadi sekitar 400-an kata, dan itu mayoritasnya adalah perubahan yang teratur. Ada memang yang tidak teratur, tetapi mayoritasnya sangat teratur. Dan kalau kita sudah mampu menghafalkan pola atau yang sering disebut tasrif atau sorof di dalam dunia pesantren, maka kita akan menjadi mudah. Pola ini cukup satu saja kata yang kita gunakan sebagai contoh. Misalnya yang terkenal kan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kemudian kalau lugawi fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna, dan seterusnya. Itu kalau sudah menguasai dengan baik, maka dikasih kata apa saja juga akan menjadi mudah, sehingga kita akan betul-betul mampu untuk mengidentifikasi mana kata-kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, mana yang diserap ke dalam bahasa Inggris, dan lain-lain. Mungkin ada bahasa-bahasa lain yang kita kuasai. Tapi yang jelas, dengan menguasai perubahan kata tadi, dengan pola yang sangat teratur tadi itu, kita akan makin mudah mengidentifikasi. Misalnya, kata rizki di dalam bahasa Indonesia itu sesungguhnya berasal dari bahasa Arab rozako yarzuku rizkon. Kemudian apalagi sholat misalnya, itu berasal dari bahasa Arab. Banyak lagi, bahkan kata iklan itu sesungguhnya berasal dari bahasa Arab i'lan, kemudian jadi iklan. Iklan itu artinya adalah memperlihatkan. Sebaliknya adalah sir, maka ada nikah siri misalnya. Nikah siri itu yang dimaksudkan adalah nikah yang tidak diumumkan. Maka mengiklankan itu bisa juga diartikan mengumumkan. Padahal mengumumkan itu juga berasal dari kata umum. Umum itu berasal dari kata am. Maka ada Rois Am PBNU, itu ketua umum PBNU. Jadi kita sekali lagi sebenarnya sudah sangat akrab dengan bahasa Arab, cuma sering kali kita tidak menyadarinya. Misalnya lembaga-lembaga negara kita ini, Dewan Perwakilan Rakyat, itu berasal dari kata Diwan, Perwakilan, dan Rakyat. Diwan, kalau ini tidak ada di dalam Al-Quran. Diwan itu artinya kumpulan, perwakilan berasal dari kata wakil, wakil artinya penguasa. Nah, cuma kadang-kadang kita salah persepsi, wakil itu adalah orang yang baru berperan kalau yang diwakili tidak ada. Padahal wakil itu arti aslinya ya penguasa. Kita sering berdoa itu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wakil di situ artinya orang yang berkuasa, penguasa. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat. Satu lagi rakyat, rakyat itu berasal dari kata ro'a. Ro'a artinya adalah menggembala. Nah, ro'iyah artinya adalah gembalaan. Jadi rakyat adalah bahasa Arab juga. Paradigmanya adalah kumpulan orang yang mesti diatur. Seperti gembalaan itu yang harus diatur, diarahkan, di-lead ya. Maka ada leader. Leader itu kan mengarahkan. Lead artinya mengarahkan, leader adalah pengarah. Rakyat ini harus diarahkan oleh siapa yang harus mengarahkan? Yang mengarahkan adalah wakil tadi, itu wakil penguasa, penguasa pemimpin. Maka Dewan Perwakilan Rakyat adalah kumpulan wakil-wakil yang nanti akan mengarahkan rakyat. Dengan cara apa? Dengan membuat kebijakan-kebijakan politik. Demikian pula Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ini ada ini majelis. Majelis ada kata jalasa. Ya, di dalam Al-Quran yang berakar kata dari jalasa ini ada majelis.
permusyawaratan rakyat. Majelis berasal dari kata jalasa, artinya duduk. Majelis berarti tempat duduk. Permusyawaratan berasal dari kata musyawarah. Musyawarah artinya adalah memeras madu. Dari kata syawarah yusawiru musyawaratan, memeras madu. Kemudian dipahami secara kontekstual di dalam konteks kehidupan kita berpolitik menjadi memeras pikiran. Jadi kalau mau membuat kebijakan politik yang baik, kita harus memeras pikiran kita sehingga keluarlah pikiran-pikiran yang murni yang bisa digunakan untuk mengobati segala persoalan masyarakat dan negara. Seperti madu, karena tadinya syawaro itu artinya memeras madu sampai kemudian keluar madunya kemudian dibersihkan dari kotoran-kotorannya sehingga menjadi madu murni. Madu murni ini bisa digunakan untuk mengobati segala macam penyakit. Nah, ro'iyah tadi itu, ro'iyah artinya gembalaan, berasal dari kata ro'a, rakyat. Jadi majelis permusyawaratan rakyat juga berasal dari bahasa Arab, total 100%. Kemudian yang diserap ke dalam bahasa Inggris, mungkin kita tidak sadar. Kafaro, kafaru. Itu kafaro, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Kafaro itu diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi to cover, artinya menutupi. Karena orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menutupi kebenaran. Konteksnya mereka menutupi kebenaran informasi bahwa Nabi Muhammad dengan segala atribut yang ada pada dirinya itu mestinya mereka imani karena mereka sudah mendapatkan informasi tentang ciri-cirinya, tetapi mereka kemudian menyembunyikannya. To cover berarti mereka menyembunyikan informasi tentang Nabi Muhammad. Qistos misalnya, wazinu bil qistosil mustaqim, itu sudah diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi justice misalnya. Jadi kalau kita menguasai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian kita belajar bahasa Arab, sebenarnya kita sudah punya banyak modal untuk bisa memahaminya. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan ayat Al-Quran dan doa-doa harian, termasuk bacaan sholat untuk diartikan, latihan kan? Latihan apa? Misalnya doa mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu kan juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Bismi dari kata ismun. Ismun itu kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi asma. Maka ada asmaul husna, nama-nama yang paling bagus. Asma, kemudian diserap ke dalam bahasa Jawa juga asmo. Itu berasal dari bahasa Arab. Bismika, dengan namamu. Allahumma, ya Allah. Ini terkenal, Allahumma ya Allah. Ahya dari kata hayun. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hayat. Ada ilmu hayat, ilmu biologi. Nah, biologi ya, ilmu tentang makhluk hidup. Biologi, hayat, ilmu hayat. Ahya wa amut, berasal dari kata maut. Mata yamutu mautan. Jadi bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia. 100% doa tidur itu, doa mau tidur itu 100% adalah bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian bangunnya lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdu itu berasal dari kata hamida. Akar katanya sama dengan kata Muhammad. Muhammad artinya terpuji, berarti alhamdu adalah segala pujian. Alhamdu itu alnya namanya al istighraqiyah. Al yang artinya dalam bahasa Inggris adalah all, berarti seluruh atau segala pujian. Alhamdulillahi, milik Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, alladzi yang ahya tadi sudah, ahya telah menghidupkan apa dia na ing kami. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, sesudah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya nanti semuanya itu akan dikumpulkan. Hanya an-nusyur yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi kita sudah akrab sebenarnya, tinggal memahami dengan baik. Kemudian bacaan-bacaan sholat juga begitu. Bacaan-bacaan sholat ya gampang itu, dimulai dari Allahu Akbar dan seterusnya ya.
Kemudian setelah itu apa? Apa yang harus dilakukan? Yang ketiga adalah berlatih. Pernah saya sampaikan, berlatih dengan menggunakan 3 surat termudah untuk dipahami, yaitu surat Yusuf, surat Al-Kahfi, dan surat Al-Qasas. Nah, ini surat paling mudah, ayat-ayatnya mudah. Nah, tinggal tadi itu modal dari hafalan-hafalan kita bisa kita gunakan. Nah, baru tahap berikutnya adalah melanjutkan dengan kajian rutin seluruh ayat Al-Quran. Tiap hari kita lakukan secara rutin agar tidak ada kata-kata yang sudah kita hafalkan artinya kemudian jadi hilang. Sayang, kalau hilang sayang.